Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ahibati fillah, a'azzakumullahu jami'a. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kajian rutin ini yang akan kita melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang salatu ahlil a'dzar, salatnya orang-orang yang memiliki uzur. Tapi seperti biasa, seperti yang antum lihat dan kita semua lihat, di meja ini banyak hal-hal yang menarik perhatian. Menarik perhatian kita semua. Kita murojaah dulu. Bagi siapa yang jawab, silakan ambil. Wah, Masya Allah, ada berapa ini? Ada banyak, tidak bisa anak hitung. Ada 9 madu. Ini madu apa ini? Madu hutan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Luar biasa. Luar biasa. Siapa yang mau jawab duluan? Masya Allah. Untuk mau jawab yang mana? Ambil dulu yang sebelah kanan ya. Kita yang sebelah kanan aja dulu ya. Sebelah kanan. Muka-muka baru. Antum lama kayaknya. Oh, enggak, antum. Ya, antum. Berdiri. Coba antum berdiri. Ya, yang menoleh ke belakang antum. Ayah, berdiri. Siapa nama antum? Siapa namanya? Mas Muka. Turidu as-su'al sahal atau sa'ab? Soal mudah apa sulit? Mudah. Ingat tak tugas yang anak kasih kemarin pada pertemuan lalu? Itu aja, tugasnya apa? Hadis apa? Tentang saya mencari hadis. Tentang apa hadisnya? Pembahasan kita pekan lalu masalah apa sih? Lupa. Wih, sayang sekali. Majaknya madu. Masa atau tidak ada bagian di sini? Jawab. Sudah betul nih hadis. Waktu kita sempit. Jawab cepat. Tidak ditahu. Apa pembahasan kita pekan lalu, Pak Dek? Tidak ditahu juga. Apa aja yang mau antum jawab? Apa pembahasan kita pada pertemuan lalu? Antum hadir pada pertemuan lalu? Ada? Apa yang antum ingat? 6. Cepat dijawab. Waktu kita tidak lama ini. Sia-sia. Tentang apa? Sujud sahwi. Apa lagi? Tentang sholat sunnah apa? Witir. Asanta. Barakallah. Kembali ke pertanyaan tadi. Ada hadis yang Anda suruh cari tentang masalah sholat witir. Tentang apa itu? Lupa. Itu aja. Tidak perlu disebutkan hadisnya. Tidak perlu. Tentang apa? Tidak apa-apa. Mana sahibu hadiah ini? Yang mana yang paling mahal ini? Apa ini? Yang botol apa yang kotak? Yang botol yang lebih mahal. Yang botol berapa harganya? Yang kotak lebih mahal. Tak. Sini. Siapa yang bisa jawab?
Ya muka baru. Yang di belakang dua ini, antum. Ya, yang oleh ke belakang. Antum belum pernah jawab tak? Pernah jawab apa belum? Belum, berdiri. Nanti kalau sudah semuanya kembali ke antum muka lama insyaallah. Nah, antum dulu. Apa pertanyaannya tadi? Apa hadis yang disuruh cari antum? Bukan lalu. Masya Allah. Apa hadisnya? Apa status hadisnya? Membaca qul huwallahu dengan muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas di rakaat terakhir. Boleh dibaca di salat witir apa tidak boleh? Hadisnya sahih atau dhaif? Nggak dicari? Lupa? Nggak apa-apa lah. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Hadisnya lemah atau kuat? Jelaskan ya. Siapa yang bisa jawab ini? Antum angkat tangan. Betul jadi cari ini. Hah? Siapa yang bisa jawab? Betulan ini. Antum cari aja. Tidak tahu? Yang mencari serius ini, yang mencari. Tidak ada. Yang buka lama pada kembali ke buka lama. Ada yang mencari di antara antum yang buka lama, walaupun bukan tulab, tidak apa-apa. Terbuka untuk semuanya. Siapa yang bisa menyebutkan kedudukan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, pada rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad dan al-muawwidzatain, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini statusnya apa? Nggak ada yang cari, bagaimana? Dikasih tugas satu aja nggak dicari. Nggak ada yang mencari kah? Untuk saya pada hadiahnya. Nah, ada aja anuku juga maduku. Untuk antum ini semua. Jadi jawabannya adalah hadis itu diperselisihkan oleh para ulama. Hadis itu apa? Diperselisihkan oleh para ulama. Ana yang kasih tugas, ana sendiri yang cari, ana sendiri yang jawab. Gimana ini? Hah? Jadi sebagian ulama mensahihkannya, seperti Imam Albani rahimahullah mensahihkan hadis ini. Begitu juga hadis ini dikuatkan oleh imam-imam yang lainnya selain Syekh Albani, seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Nata'ijul Afkar, itu hadisnya hasan menurut beliau. Begitu juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Wah, banyak imam-imam besar yang mensahihkan ini hadis. Tapi ada juga ulama-ulama yang melemahkannya, di antaranya Imam Ahmad bin Hambal, di antaranya Imam Yahya bin Ma'in, di antaranya Al-Uqaili, di antaranya Asy-Syaukani dan yang lainnya. Jadi di sini memang ada selang pendapat di kalangan ulama antara lemah atau tidaknya ini hadis. Kalau yang mengatakan hadisnya kuat maka diamalkan, maka tidak apa-apa dia amalkan ini hadis. Tapi yang mengatakan hadis ini lemah, afdolnya adalah cuma baca qul huwallahu ahad. Makanya ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz ditanya tentang hukum membaca qul huwallahu ahad dengan al-muawwidzatain, ya qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas di rakaat terakhir di salat witir, belum menjawab apa? Al-asal membaca qul huwallahu ahad, adapun tambahan dua itu adalah hadisnya lemah, dhaif. Kenapa? Karena ada seorang perawi yang bernama Yahya bin Ayyub. Ini diingkari oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Dia seorang perawi yang lemah. Maka tambahan al-muawwidzatain itu dilemahkan oleh Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in disebabkan ada seorang perawi yang lemah menambahkan dua tambahan ini, itu Yahya bin Ayyub. Nah, ini ilahnya kenapa hadis ini lemah. Baik. Sudah ketemu jawabannya? Antum yang angkat tangan barusan. Antum mau madu? Coba ulang lagi. Apa statusnya ini hadis? Tambahan dua muawwidzatain.
Coba buka maskernya supaya jelas suaranya. Berdiri antum. Mas muka. Siapa nama antum? Fi Aisaf. Kelas berapa? Kelas 7 SMP. Masya Allah, sudah besar. Lanjut. Anda tertipu oleh penampilan antum. Lanjut, jawab. Yang mendukung itu hadis, yang menguatkannya. Siapa di antaranya antum ingat? Namanya? Biar satu. Biar satu tadi ingat. Yang mensahihkannya biar satu tadi ingat. Albani. Antum bagaimana si Albani? Masya Allah. Yang melemahkannya siapa? Bin Hambal. Masya Allah. Ini antum mau minum madu? Silakan. Barakallahu fiik. Itu artinya antum memperhatikan. Untuk usia antum mengulang nama perawi itu sesuatu yang istimewa. Tidak gampang itu perawi hadis itu dihafal nama-namanya, nama-nama imam, nama-nama perawi itu lebih susah menghafalnya daripada nama-nama antum. Nama antum itu mudah dihafal karena sering didengar. Nama-nama perawi itu susah dihafal. Baik. Kita ini sudah jam 7:08 tapi hadiahnya masih banyak. Enggak apa-apa, kita santai aja. Baik. Pertanyaan berikutnya. Antum, apa bagus pertanyaan itu antum? Yang susah? Baik. Antum mau yang susah? Antum bisa jelaskan kepada anak dua cara sholat tarawih, sholat witir yang 5 rakaat, yang 7 dan 9. Dua cara. Tidak perlu pakai praktek karena habis waktu. Langsung saja kemarin seperti Anda bilang. Cara pertama yang untuk 5 rakaat. Cara pertama 2 rakaat. yang sambung. Dan cara kedua bisa langsung pakai awal. Kemudian kedua. Nah, pakai tasawuf awal apa tidak? Pakai. Yang 5 rakaat. Pakai ya, anak bilang pakai kemarin. Ada yang mencatat? Enggak pakai, anak enggak bilang pakai kemarin. Iya, antum dimaafkan. Lanjut, yang 7 rakaat. Rakaat. 2 rakaat. Kemudian 1 rakaat. Baik. Baik, coba praktekkan supaya lebih jelas, diperlihatkan semua yang cara kedua itu. Ini cara yang lebih mudah ya, dan itu dipraktekkan oleh Nabi. Cepat, bagaimana 2 rakaatnya? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, anggap ini rakaat ke-6 sekarang. Rakaat ke-6. Duduk antum rakaat ke-6, bagaimana caranya? Itu duduk apa itu namanya? Duduk tasyahud. Sampai duduk tasyahud awal. Salam apa tidak? Langsung apa? Berdiri. Coba berdiri. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu sholat seperti biasa. Terus ya, ini rakaat ke-7 ini ya. Terus duduk. Kemudian ini duduk apa? Tasyahud akhir. Kemudian salam. Yang 9 sama aja. Barakallahu fiik. Anda suka makan madu? Supaya kuat deh untuk belajar. Barakallahu fiik. Masya Allah. Imam antum harus harus tiru. Kenapa? Antum semua di sini di tempat yang Masya Allah sangat mendukung sekali untuk menghafal. Baik, pertanyaan berikut yang lebih mudah daripada yang ini. Siapa yang mau jawab? Bismillah, sini lagi. Antum sudah pernah jawab? Pernah. Antum? Belum pernah. Siapa nama antum? Faisal. Kelas berapa? 3 SMP. Berdiri antum. Ya. Pertanyaannya, kalau di bulan Ramadan
Antum mau lihat buku? Nggak boleh lihat. Ana pengen uji yang ada di kepala antum, bukan yang ada di buku antum. Lalu di Ramadan kita dianjurkan sholat witir bersama imam, ya toh? Betul tidak? Tapi kalau bangun mungkin lagi tengah malam. Nah, ada hadis yang mengatakan ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witra. Jadikan sholat terakhir malam kalian yang terakhir itu adalah witir, berarti sholat penutup. Berarti tidak boleh dong kita sholat malam lagi, sholat witir lagi. Boleh apa tidak bisa? Nah, Nabi bilang penutup, sudah ditutup nih sama imam. Ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witra, ya kan? Witra. Jadikan sholat malam kalian itu yang terakhir atau jadikan itu penutup adalah sholat witir. Nah, sholat mikir sudah sholat bersama imam enggak? Atau tidak sholat bersama imam antum? Biasanya bagaimana? Biasanya tidak. Wah, ternyata antum mempunyai fikih tersendiri ya. Ini jadi masalah lagi. Sekarang pertanyaan sebelum pertanyaan ini, mana yang lebih afdal, sholat bersama imam atau sholat sendiri? Sholat bersama imam. Baik, kenapa bisa? Cepat jawab. Karena pahalanya banyak. Berapa banyak pahalanya? Antum tidak tahu, tidak mencatat antum. Tidak mencatat. Mencatat je. Kemudian kalau afdal bersama imam, sudah mikir sholat witir bersama imam, masih boleh ke sholat witir tengah malam? Tidak. Duduk nih antum, tidak jadi antum dapat hadiah. Tidak apa-apa Ji. Alhamdulillah. Antum harus lapang dada. Berarti belum rezeki dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Siapa lagi yang bisa jawab? Antum sudah jawab? Sudah pernah jawab antum? Sudah ya? Yang belum? Ya. Antum sudah jawab apa belum? Siapa nama antum? Nah, jawab yang tadi pertanyaannya. Hah? Lebih afdal bersama imam. Alasannya? Oh ya baik, secara hukum berjamaah dia dapat pahala berjamaah dan ada hadis khusus sholat malam bersama imam itu pahalanya seperti apa? Yaitu pahalanya seperti apa? Itu sudah dijawab kemarin oleh beliau ini. Masa lupa? Anak saja lebih tua daripada antum masih bagus ya ingatannya. Antum masih muda loh. Suara apa itu? Nah, jawab. Bisa nggak dijawab? Duduk antum. Di belakang. Bisa dijawab? Apa jawabannya? Antum ngarang antum. Coba antum di dekat tiang. Apa jawabannya? Cepat, waktu kita habis. Untuk murojaah ini habis. Ini hari ini pertemu murojaah. Ini fitnahnya, ini hadiah ini. Seperti apa? Seperti sholat malam. Sholat malam bagaimana? Coba perjelas. Ini sholat malam nih sama imam. Nah, saking pahalanya seperti sholat malam. Dan sholat malam memang. Apa maksudnya sholat malam? Ada yang bisa jawab yang lain? Tidak ada nih. Antum sudah jawab belum? Pernah jawab? Belum. Apa jawabannya? Sepanjang malam. Ahsanta barakallahu fi. Antum mau madu? Tangga. Sini antum. Insyaallah. Nah, soal yang kedua itu soal pertama tadi. Soal keduanya siapa yang bisa jawab? Kalau dia pahala sholat malam bersama imam, jelas pahalanya seperti sholat semalam suntuk atau sepanjang malam.
Nah, sekarang pertanyaannya, ada hadis yang mengatakan jadikan witir sholat malam kalian yang terakhir atau yang penutup. Nah, bolehkah kita sholat witir lagi? Atau bagaimana sebaiknya kalau kita bangun tengah malam? Alah, sudah. Yang belum? Masa Anda sudah jawab? Anda sudah jawab? Pernah? Belum? Jawab. Cepat. Dibuka dengan sholat witir. Bagaimana? Dia witir, kemudian tahajud, kemudian witir lagi. Bagaimana lah? Dia sholat ganjil 1 rakaat, kemudian dia 2-2, begitu maksudnya? 2-2, terus setelah itu witir lagi. Iya. Karena sudah midanu apa? Diperjelas, fikih itu ilmu jelas, nggak pakai anu. Harus diperjelas anunya itu. Maksudnya apa itu? Di anu apa? Sudah ditutup. Nanti buka lagi dengan membatalkannya. Kenapa antum batalkan sholat witir antum yang sama imam nasah ji? Sini antum. Ana enggak terlalu condong ke pendapat ini. Ada pendapat ulama yang mengatakan begini. Tapi ana senangnya karena antum memegang pendapat. Ini yang paling bagus. Orang fikih itu harus kuat dengan teguh dengan pendapatnya. Jangan goyah. Walaupun orang serang dia punya pendapat, ya antum punya dalil juga di sini. Pegang. Antum mau pegang saja, aku mau ambil. Baik, ada 2 pendapat memang di kalangan ulama. Satu yang dia sebutkan tadi, bahwa dia batalkan dulu sholat witirnya, kemudian dia sholat 2-2-2, kemudian ditutup dengan witir untuk mencocoki hadis jadikan witir sebagai penutup. Tapi kita katakan, kita bantah bahwa tidak ada alasan untuk membatalkan witir. Kenapa? Karena witir bersama imam sudah sah. Maka kita katakan dia cukup melaksanakan sholat 2-2 rakaat, hanya saja dia tidak perlu lagi melaksanakan sholat witir karena takut menyelisih hadis Nabi yang lain, yaitu la witroni fil lail. Ada boleh 2 kali witir dalam satu malam. Baik, kita masuk dalam pelajaran baru ya. Berapa menit lagi azan isya? Berapa lamanya? 20 menit. Menurut antum itu lama? Singkat itu. Baik, kita masuk ke bab kita, bab sholat ahlul a'zar. Ini penting sekali ini ya, karena semua kita itu akan mendapatkan ini udzur. Kita ini sekarang sehat, alhamdulillah, tidak selamanya kita akan sehat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu jelas kita semua akan mendapatkan ini udzur. Baik. Jadi begini, sholat ahlul a'zar itu kita bagi menjadi 3. Salatnya orang sakit, salatnya orang musafir, dan salatnya orang dalam keadaan takut. Ya, kita mencocoki waktu saja apa yang bisa kita bahas. Pertama, kita akan bahas tentang salatnya orang sakit. Pertama, kita alhamdulillah bersyukur bahwa agama Islam adalah agama samhah, Hanafiyah samhah, agama yang penuh dengan kelapangan, kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagimu kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kesanggupannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Nah, di saat kita sakit, tentu kemampuan kita berbeda di saat kita sehat. Tapi masalahnya adalah kewajiban kita tidak gugur. Sholat itu tidak akan gugur kewajiban dalam keadaan apapun selama dia masih hidup dan memiliki akal, masih sadar, memiliki akal. Bagaimanapun sakitnya, mau dia sakit lumpuh, mau dia terbaring di tempat tidurnya, mau dia sakit demam, selama akalnya masih bersama dia, selama dia masih paham apa yang dia baca, itu masih wajib untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Resikonya meninggalkan sholat tidak main-main.
Sebagian ulama menganggap orang meninggalkan sholat itu hukumnya kafir, bukan kafir kecil, kafir besar. Karena nas sharih dari Nabi SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar. Pemisah antara kami dan mereka itu hanyalah sholat. Siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Itu Nabi yang mengatakan. Baik, jadi dalam keadaan sakit ini ada kondisi tertentu yang diberi oleh syariat kita yang mulia ini, keringanan-keringanan untuk mengerjakannya. Seperti misalnya kalau tidak mampu sholat berdiri maka kita boleh duduk, tidak mampu duduk boleh berbaring. Kalau tidak mampu berbaring boleh dengan isyarat. Nah ini yang akan kita rinci, bagaimana caranya, bagaimana kondisinya yang seperti ini. Baik, yang pertama dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, yajibu alaihi an yatawadda min al-hadatsil asghar. Dia tetap wajib berwudu sebagaimana orang sehat. Selama apa? Dia mampu berwudu tentunya. Kan kadang ada penyakit sakit juga tapi masih bisa berwudu. Dia berwudu seperti biasa. Kalau dia hadas kecil, kalau hadas besar dia tetap wajib mandi. Kemudian dia harus membersihkan kedua lubang kotoran dari najis. Ya, itu seperti yang ya berlakukan juga bagi orang yang sehat. Baik. Namun bagi yang tidak mampu karena sakitnya menggunakan air, maka dia boleh apa? Bertayamum. Bertayamum ya jika satu kehilangan air tentunya, tidak ada air. Atau dua karena sakit. Nah, orang yang sakit ini dua, satu karena dia memang takut parah, bertambah parah dia punya penyakit, atau memperlambat kesembuhannya. Maka kalau dikhawatirkan dua ini, satu memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka diringankan baginya untuk bertayamum. Dari hadas apa? Hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana caranya bertayamum? Tentu bertayamum antum sudah tahu dalilnya ya. Wow. Wa in kuntum marda ala safarin aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Nah, itu cara tayamum. Caranya antum tepukkan ini tangan antum ke debu, kemudian tepuk satu kali tepuk, kemudian ke muka satu kali, kemudian ke telapak tangan, ke punggung telapak tangan satu kali. Nah, selesai. Itu cara tayamum. Ada yang mengkiaskan dengan wudhu sampai siku, tapi ini pendapat kelihatannya lemah. Karena ini tayamum berbeda dengan wudhu. Karena wudhu ada basuh telinga, basuh kaki dan seterusnya. Baik. Jadi cukup muka dan sampai pergelangan tangan saja, punggung telapak tangannya saja. Baik. Kemudian setelah itu, kalau dia tidak mampu bertayamum sendiri, boleh kok ditayamumkan oleh keluarganya. Ya, sama dengan berwudhu tadi, tidak mampu berwudhu sendiri, boleh diwudhukan. Baik. Kemudian boleh bagi seorang yang sakit mengakhirkan waktu sholat misalnya, karena mungkin dia sulit untuk berwudhu terus, maka dia boleh menjamak sholatnya. Ya, sulit baginya untuk sholat di setiap waktu, maka boleh dia menjamak. Subuh dengan apa? Zuhur. Bisa dijamak subuh dengan zuhur? Tidak bisa. Berarti yang boleh dijamak itu cuma zuhur dan asar, maghrib dan isya. Berarti dia sholat cuma di berapa waktu? Kenapa nampak? Satu subuh, yang kedua zuhur dan asar. Terserah mau di waktu mana, mau di waktu zuhur kah jamaah takdim, atau di waktu asar jamaah takhir. Sudah dua nih. Yang ketiga yaitu waktu maghrib dan isya, terserah mau di waktu maghrib jamaah takdim, atau di waktu isya itu jamaah takhir. Ini keringanan bagi orang sakit. Jadi jamaah itu tidak ada kaitannya dengan safar. Safar itu kaitannya khusus nanti dengan qasar. Nah, nanti itu akan datang pembahasannya. Baik. Terus bagi yang memiliki penyakit salasul baul, bagaimana itu hukumnya? Orang yang punya penyakit kencing terus menerus, terus menetes dia punya air kencing. Kencing najis kan?
Nah, bagaimana cara dia sholat? Apakah dia sudah gugur kewajiban sholat bagi dia atau belum? Jawabannya belum. Terus bagaimana caranya orang yang memiliki penyakit seperti ini, atau orang yang kentut terus menerus, orang yang kencing terus menerus, atau orang yang istihadah yang keluar darahnya terus menerus seperti perempuan? Tahu istihadah? Darah penyakit. Kalau darah haid kan jelas waktunya sekali sebulan, itu yang dinamakan orang datang bulan. Ada namanya darah istihadah, itu darah penyakit yang tidak jelas waktunya, sering keluarnya, bahkan kadang tidak terputus-putus. Nah, itu darah ikut dengan najis. Nah, tapi dalam kondisi begini pun mereka tetap wajib untuk sholat, baik itu yang terkena penyakit kencing terus menerus maupun yang terkena penyakit buang angin terus menerus. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya? Ketika ada seorang perempuan datang kepada Nabi, dia terkena darah penyakit, darah istihadah, ya, darah yang mengalir terus menerus. Nabi menyuruhnya untuk apa? Berwudu di setiap sholat. Kemudian kalau setelah dia berwudu dan darahnya masih keluar, maka dia sholat dan dalam keadaannya tersebut, ya, walaupun darahnya keluar. Karena Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan. Maka walaupun darahnya sudah keluar misalnya dan dia sudah berwudu, maka dia tetap wajib untuk sholat dalam keadaan tersebut. Begitu juga orang yang terkena penyakit kencing terus menerus tadi, dia sudah berwudu, di waktu sholat datang dia berwudu, kemudian keluar air kencingnya, sah sholatnya? Sah, karena itu adalah penyakit di luar kesanggupannya. Tapi dia tetap menutupi, ya, supaya tidak, ya, mengotori yang lainnya. Ya, dia tetap mungkin pakai pampers atau pakai apa gitu untuk supaya tidak menyebar kemana-mana. Begitu juga dengan orang yang kentut terus menerus, itu juga penyakit. Setelah dia berobat ke dokter masih juga begitu, dia sholat dalam keadaannya. Nah, itu kondisi orang yang kena penyakit salasul baul. Baik, kemudian kita berbicara kaifiyah, bagaimana cara yang diajarkan oleh Nabi untuk orang sakit. Tentu ada kaifiyahnya. Yang pertama, yajibu 'alal marid alladzi la yakhafu ziyadata maradhihi an yusalli al-fariidah qa'iman. Ya, tetap wajib sholat berdiri bagi orang sakit jika dia sanggup untuk berdiri. Karena berdiri itu adalah rukun sholat, wa qumu lillahi qanitin. Tapi kalau dia tidak mampu berdiri tegak, dia mampunya cuma berdiri bersandar dengan atau memegang tongkat misalnya, atau bersandar dengan tiang, maka itu pun diperbolehkan. Dia tidak boleh langsung duduk loh. Kalau masih bisa berdiri, berdiri, walaupun harus memegang tongkat, walaupun harus bersandar kepada tiang. Jadi disesuaikan dengan apa? Kemampuan. Baik. Kemudian setelah itu, kalau dia misalnya, ya, dia mampu berdiri, tapi tidak mampu dia ruku misalnya, dia tidak mampu nunduk ruku, dia kalau ruku harus duduk. Bagaimana kondisinya? Tetap dia wajib berdiri apa tidak wajib? Siapa bisa jawab? Tidak wajib. Wajib. Bukan itu yang anak tanya, yang anak tanya alasannya. Hah? Antum? Tidak wajib berdiri. Baik, siapa lagi yang jawab? Karena tidak mampu. Dia mampu dia berdiri, hanya ruku yang tidak mampu dia. Hah? Antum sudah jawab atau belum? Belum. Jawabannya apa? Alasannya apa? Hah? Langsung ke situ. Enggak begitu. Ya, antum. Hah? Hah? Dia bagaimana? Dia berdiri tetap wajib berdiri apa tidak wajib? Tidak wajib. Mana lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Antum sudah jawab belum? Sudah? Yang belum? Antum sudah? Sudah. Yang mana? Yang mana yang belum? Antum sudah jawab? Belum. Tetap wajib berdiri? Tetap wajib. Itu nasami kalau saya bilang tidak tadi kan salah toh? Tetap wajib. Tapi alasannya apa? Bagaimana? Kenapa dia tetap wajib berdiri, itu menjadi pertanyaan. Padahal kan dia tidak mampu dia ruku, dia harus duduk rukunya. Kenapa tidak disuruh duduk saja dia?
Karena dia masih mampu berdiri. Terus tambah lagi sedikit mau. Tambah lagi sedikit. Sudah? Oke dah, sini antum. Belum pernah jawab? Nah, silakan. Baik, betul jawabannya karena dia masih mampu berdiri. Apa tadi kita bilang? Kaedahnya selama dia masih mampu berdiri, maka tetap wajib berdiri. Maka dia berdiri, kemudian pas ruku boleh duduk. Begitu. Jadi jangan langsung duduk walaupun dia misalnya dia ruku kemudian dia tidak mampu ruku, itu tidak bisa jadikan alasan untuk duduk, tidak bisa karena dia masih mampu berdiri. Itu kaidahnya. Pokoknya antum pegang itu kaidah. Selama masih mampu berdiri wajib berdiri, tidak boleh langsung pindah ke duduk. Allahu a'lam. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Sekarang pertanyaan, bagi orang yang sholat duduk, afdolnya bagi dia sholat duduknya itu bagaimana posisinya? Dalam kondisi bagaimana afdolnya sholat duduk? Dalam keadaan posisi bersila, ya bagus. Dalam keadaan posisi mutarabbi'an, karena Nabi SAW ya pernah beliau dalam keadaan sakit dan beliau duduk sholat duduk dalam kondisi bersila. Nanti bisa saja nanti datang di pertanyaan. Baik. Kalau dia tidak mampu duduk bersila, tidak mampu dia sholat duduk misalnya, maka dia sholat berbaring. Bagaimana tata caranya sholat berbaring? Dia pertama mengarah ke samping, dia mengarah ke arah samping kanannya dengan menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu dia menyamping ke arah kanannya, dia tidur menelentang dan kakinya yang ke arah kiblat. Kalau dia mampu duduk bagus, dia langsung mengarah kiblat. Tapi kalau tidak mampu, maka dia berbaring dengan menyamping dengan arah samping kanannya menghadap ke bagian badannya ke arah kiblat. Kemudian kalau tidak mampu juga dia menelentang dan ke arah kakinya yang arah kiblat. Kalau tidak mampu juga maka jatuh baginya ya gugur baginya kewajiban menghadap kiblat. Misalnya dia sakit, tidak ada yang mengarahkannya ke arah kiblat, maka gugur baginya menghadap kiblat. Tapi kalau selama masih ada yang mengarahkannya ke arah kiblat dan dia masih bisa menghadap kiblat, maka tidak gugur baginya apa? Menghadap kiblat. Karena menghadap kiblat bagi orang sakit tetap hukumnya wajib, tidak sah sholatnya kalau dia tidak menghadap kiblat. Tapi kalau dia tidak ada kemampuan untuk itu dan tidak ada juga yang menolongnya, maka gugur baginya kewajiban tersebut. Baik. Kalau dia tidak mampu juga, misalnya tidak mampu sholat dalam keadaan berbaring, menelentang, tidak mampu juga, gugur baginya kewajiban. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya isyarat? Dengan alis. Bagaimana caranya alisnya sholat? Dengan lisan. Taruhlah ini orang lumpuh total, tidak mampu bergerak sama sekali, tapi dia masih hidup, akalnya masih jalan, tidak mampu berisyarat apapun, lumpuh total dalam hati. Bagaimana caranya dalam hati? Sholat dalam hati orang bisa? Bagaimana cara disolati? Belum, masih hidup dia. Antum mau sholati orang hidup? Marah nanti keluarganya. Masih hidup dia, masih hidup. Dia lumpuh total, tidak bisa bergerak sama sekali. Betul yang dibilang tadi itu, dia sholatnya dengan hatinya, tidak bisa mengisyarat, sudah tidak mampu mengisyarat. Dia niatkan mulai dari takbir, karena akalnya masih jalan toh. Dia berniatkan dengan takbir sampai salam dengan hatinya, semuanya diniatkan. Jadi dia sholatnya dengan hatinya. Siapa yang pertama tadi jawab soal dengan hatinya tadi itu? Antum sudah dapat minum madu hari ini? Belum? Antum mau madu yang ini atau yang ini? Yang ini? Yang ini? Silakan. Supaya makin subur antum. Oh, hati-hati. Ya, sudah. Barakallahu fikum. Mas muka Abdullah.
Fi aisaf 10. Masya Allah. Baiklah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, bahwa bagi orang sakit itu tetap wajib baginya sholat di setiap waktunya seperti biasa. Hanya saja kalau tidak sanggup baru pindah ke jamaah. Jadi jamaah itu hanya berlaku bagi orang yang memiliki masyaqqah, memiliki kesulitan untuk sholat di setiap waktunya. Seperti ini ashabul a'dzar ini, orang yang sakit. Jamaah berlaku juga bagi orang yang selalu hujan terus menerus, sulit dia untuk sholat di waktunya. Atau misalnya seorang dokter yang mengoperasi pasien yang tidak bisa dia sholat pada waktunya. Kalau dia tinggalkan pasien bisa mati dia pasiennya. Itu boleh semuanya. Jadi jamaah itu lebih luas. Jamaah itu kaitannya dengan apa? Orang yang memiliki uzur dan kesulitan. Baik. Jadi begitu ya, kemudahan yang Allah berikan kepada ashabul a'dzar. Bagaimana kalau orang sakit ini yang namanya sakit, kadang dia lupa sholatnya, tertidur dia misalnya. Bagaimana nih? Soalnya dia tertidur karena habis disuntik obat, tidak ada kasih bangun. Tiba-tiba bangunnya jam 7 pagi, habis waktu subuh. Tetap wajib sholat atau tidak? Wajib sholat. Tetap wajib sholat, yaitu dia mengkodoknya berdasarkan hadis Nabi SAW, manasya sholatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliyaha idza zakaraha. Ya, apabila orang lupa atau tidur dari sholatnya, maka kafarahnya, penebusnya adalah dia dengan sholat pada saat dia ingat. Baik, azan dulu barangkali, karena azan masuk waktu. Kalau setelah itu kita masuk sedikit tentang sholatnya orang musafir. Belum? Berapa menit? 2 menit. Ada pertanyaan? Atau antum mau ditanya? Ini khusus untuk ini sholat musafir ini pertanyaannya 2 ini. Ada pertanyaan? Berkaitan dengan sholat yang telah berlalu juga tidak apa-apa ditanyakan sekarang. Silakan. Kalau antum mau bertanya silakan. Tidak ada Mi? Hasan ada pertanyaan. Habis ini pertanyaan tuh mengerti semua Mi kan? Ya silakan Pak Langsung. Gerakan seperti biasa. Kalau dia mampu menggerakkan tangannya untuk bertakbir, jangan berbaring, menghadap ke arah kiblat dengan posisi menyamping ke arah kanan, dia bertakbir seperti biasa. Tapi kalau ketika dia mau rukuk, dia tundukkan sedikit badannya. Kemudian ketika dia sujud, dia tundukkan lagi badannya lebih rendah daripada rukuknya. Itu aja yang membedakannya. Jadi itu ibaratnya sudah sholatnya orang memberi isyarat, karena itu kondisi yang lemah baginya untuk melakukan rukuk dan sujud. Nah, jadi dia memberi isyarat rukuk, kemudian memberi isyarat dengan sujud lebih rendah lagi. Nah, azan orang di luar. Masuk nih waktu. Masih ada satu pertanyaan untuk 30 detik. Banyak orang yang meninggal di waktu 30 detik ini di dunia ini. Saya ada waktu. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, Pak, langsung. Itu pagi. Coba ulang pertanyaannya. Bagi orang yang tidak mampu lagi melakukan gerakan sehingga dia cuma sholatnya dari dalam hatinya, tidak mampu lagi ngapa-ngapain, maka dia itu diwudukan atau ditayamumkan kalau tidak mungkin diwudukan. Kalau seandainya tidak ada yang mentayamumkannya atau mewudukannya, maka jatuh gugur baginya kewajiban tersebut. Ya, tentu dia punya keluarga, maka kewajibannya tidak gugur selama masih ada yang mewudukannya. Jadi dia lumpuh total ceritanya. Dia tidak bisa mau berwudu, tidak bisa mau
ngapa-ngapain, tapi dia punya keluarga yang bisa membantunya, maka tidak gugur baginya kewajiban tersebut selama masih ada yang bisa mewudukannya. Tapi kalau tidak ada sama sekali, gugur baginya kewajiban tersebut. Sama halnya ketika tidak mampu sama sekali menghadap kiblat, maka gugur juga kewajibannya bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam. Silakan azan dulu. Baik, alhamdulillah. Lanjutkan sedikit, yaitu ashabul adzar ats-tsani, yaitu orang yang memiliki uzur. Yang kedua yaitu musafir, orang yang melakukan perjalanan. Mereka ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberi keringanan, dan ini adalah bentuk rahmat Allah terhadap orang yang berpergian. Di antara rahmat Allah yang lain, selain mereka diberi keringanan, mereka juga memiliki doa mustajab. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama doa orang yang berpuasa, yang kedua doa orang yang musafir, dan yang ketiga doa orang yang terzalimi. 3 ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kekhususan musafir itu luar biasa. Jadi ada beberapa keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir. Siapa yang bisa sebutkan 4 keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir? 6. Baik, 1. 2 itu langsung jamak dan kosoran, sebutkan 2. 6. Taib 3. 4. Boleh Anda request 1 lagi? Sisa 1. Antum tahu enggak masalah fikih yang dimasukkan oleh para ulama ke bab akidah? Itu orang Syiah itu membedakan akidahnya dengan Ahlus Sunnah dalam masalah bab ini.
Bab fikih, masalah fikih. Keringanan bagi musafir yaitu boleh mengusap khuf. Tahu khuf? Mengusap apa? Berapa hari? 3 hari 3 malam. Barakallahu fikum. Antum suka yang botol apa yang kotak? Yang kotak. Banyak peminatnya. Ini endorse juga ya. Barakallahu fikum. Itu sudah disebutkan dari 5 keringanan yang Allah berikan kepada seorang musafir. Nah, jadi itulah ya keringanan seorang musafir yang Allah berikan kepada mereka. Sekarang kita berbicara sedikit ya tentang hukum-hukum berkaitan dengan safar. Pertama, hukum mengqashar salat. Hukumnya apa? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah dan ya hukum mengqashar itu sunnah. Tahu artinya mengqashar? Mengqashar itu menjadikan yang 4 menjadi 2. Makanya disebutkan oleh para ulama, semua ulama sepakat bahwasanya yang diqashar itu hanyalah sholat zuhur, asar, dan isya. 3 sholat aja. Nah, itu artinya qashar, menjadikan yang tadinya 4 rubaiyah menjadi sunnahiyah, menjadi 2 rakaat. Nah, sekarang hukumnya yang mana lebih afdolnya, diqashar atau tidak diqashar kalau orang safar itu? Itu kan pilihan kita. Kalau antum mau qashar, kalau mau sempurnakan kan begitu. Tapi kita berbicara yang lebih afdolnya yang mana? Mengqashar. Ada 2 pendapat di sini. Ulama ada 2 pendapat. Ya, pendapat yang mengatakan afdolnya sesuai dengan kondisi. Kalau dia bisa menyempurnakan, sempurnakan. Itu kan keringanan ji. Kalau antum mau ambil kan begitu. Ya, tapi yang bagusnya yang sempurna lah daripada yang singkat. Yang begitu logikanya. Mana lebih yang kurang apa yang pas? Yang pas itu kan logikanya. Itu pendapat. Ada pendapat dan ini ana lebih condong kepada pendapat yang kedua ini, yaitu hukum mengqashar salat itu adalah sunnah dan menyempurnakannya makruh. Karena Nabi selalu mengqashar salatnya tatkala beliau apa? Safar. Jadi ini adalah contoh langsung dari Nabi SAW, amalan Nabi. Selama beliau safar, beliau tidak pernah menyempurnakan salatnya. Dan ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada kita, dan ambillah keringanan itu. Allah suka diambil keringanannya, sebagaimana Allah marah didatangi apa? Kemaksiatannya. Jadi Allah itu kalau dikasih keringanan baru kita ambil, Allah tidak suka. Justru Allah itu suka kalau kita dikasih keringanan kita ambil, dan ini termasuk di antara keringanan tersebut. Wallahu a'lam, ini yang lebih kuat bahwasanya mengqashar salat itu hukumnya sunnah, sedangkan menyempurnakan hukumnya makruh. Terus jarak safar yang boleh diqashar itu berapa jaraknya? Wah, ini panjang sekali pendapat ulama ini. Ada sekitar 20 pendapat. Mau kita bahas satu persatu? Ada 20 mazhab. Tapi mau mikomat orang. Mau langsung pendapat yang kuat? Baik. Pendapat yang kuat itu ada beberapa pendapat. Ada yang membatasinya dengan 80 kilo. Itu pendapat yang kuat juga. Pendapat yang kuat yang lainnya yang mengatakan sesuai dengan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Artinya masyarakat, bukan per orang. Jadi kalau suatu masyarakat misalnya mengatakan ini adalah safar, maka itu dihukumi safar. Contoh, menurut kebiasaan masyarakat Makassar, kalau orang melakukan perjalanan dari sini ke Maros, dia bilang saya mau safar ke Maros atau saya mau pergi ke Maros. Saya mau pergi ke Maros. Jaraknya kira-kira berapa jam dari sini ke Maros? 1 jam. Berarti belum dihitung safar. Itu namanya. Contoh, dari sini ke Parepare. Saya mau safar ke Parepare atau saya mau pergi ke Parepare, orang bilang safar. Berapa jam ke sana ke Parepare? 3 sampai 4 jam. Nah, itu namanya Berarti selama orang menganggap itu adalah safar, masyarakat menganggap safar, itu dihukumi safar tanpa harus dihitung berapa kilo, diukur dulu 80 sampai 80 kilo. Nah, ini susah kalau begini, karena tidak ada satupun dalil yang menunjukkan penentuan jarak ini. Dari Nabi tidak ada hadisnya, dalam Al-Quran tidak ada hadisnya. Wa idza darabtum fil ardi, Allah mengumumkan, memutlakkan itu kalimat apa? Safar.
falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada masalah kalau kalian ingin mengqasar salat. Adakah jaraknya di sini disebutkan? Tidak ada. Nabi pun mengqasar salat, dan beliau ketika beliau safar ya dari Madinah ke Mekah, beliau salat zuhur 4 rakaat di Madinah, masih belum safar. Kemudian setelah di Zulhulaifah sekitar 11 kilo dari Madinah, keluar dari kota Madinah, beliau sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, ini Nabi bisa saja bilang sama sahabatnya, wahai sahabatku, jarak qasar ini harus sekian, tapi Nabi tidak menjelaskan. Maka dari sinilah terlihat betapa kuatnya pendapat yang mengatakan bahwa jarak qasar itu tidak ditentukan dengan jarak atau kilometer, tapi ditentukan sesuai dengan kebiasaan. Misal lagi, kalau ada orang misalnya ya dari Jakarta ke Bogor, siapa yang pernah ke Jakarta dan ke Bogor ini? Kalau saya gambarkan Jakarta Bogor mungkin tidak terbayang ya. Atau dari sini ke Bulukumba misalnya, terhitung safar apa tidak terhitung? Terhitung safar, itu dimaklumi. Kalau Pangkep, dari sini ke Pangkep terhitung safar apa tidak? Berapa jam dari sini ke Pangkep? 1,5, tergantung kecepatan. Nah, ini masalahnya ini kalau kita berbicara dengan apa? Dengan jarak. Karena jarak itu dipengaruhi oleh faktor yang lain seperti kecepatan kendaraan. Misalnya nih, dari sini ke Jakarta berapa jam? Tergantung naik apa. Kalau naik pesawat antum 2 jam. Kalau naik perahu, naik kapal bisa berapa hari? 4 hari, ya kan? Jadi tidak dilihat. Kalau pesawat kan cepat, langsung 2 jam itu sampai. Nah, maka kalau orang berpatokan jarak itu susah, karena banyak faktor lain yang mempengaruhi. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita tanya dari sini ke Jakarta, safar apa tidak? Safar, walaupun hanya 2 jam ditempuh dengan pesawat. Jadi tidak dihitung dengan apa? Jarak. Itu sesuai dengan itu pendapat yang lebih kuat, bahwa orang yang dihitung dia sebagai musafir, maka dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat tersebut. Kemudian berikutnya, dari mana dia mulai qasar salat ketika safar? Apakah dia boleh langsung mengqasar dia punya salat pada saat dia sudah berniat untuk safar? Misalnya nih, saya berniat safar ke Jakarta. Bolehkah saya sekarang sebelum ke bandara saya qasar sholat zuhur saya di rumah? Misalnya saya mau berangkat ini sholat zuhur, saya langsung menjadikan 2 rakaat karena ada niatku untuk pergi ke Jakarta. Bolehkah saya langsung mengqasarnya di rumahku? Jawabannya boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Hilang nih fikihnya ya. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, jadi ini dua-duanya dari salaf, tapi pendapat yang didukung oleh hadis Nabi ya, dari hadis Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau berkata, "Shallaitu dzuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bil Dzulhulaifah raka'atain." Ini yang Anda bilang tadi. Anas bin Malik berkata, saya sholat bersama Nabi di Madinah itu 4. Artinya baru berniat untuk safar ini, masih di Madinah, belum keluar. Tapi sudah ada niat untuk safar, mau ke Mekah. Tapi beliau tetap di Madinah sholatnya berapa? 4 rakaat. Nanti keluar dari Madinah sampai di Zulhulaifah. Di Zulhulaifah itu tempat Biqat Bir Ali, itu tempat orang ihram. Itu kurang lebih 11 kilo dari Madinah. Itu sudah zaman dulu itu sudah dianggap keluar kota Madinah. Maka dia mulai mengqasar salat. Maka kalau berdasarkan pendapat ini, maka saya tidak boleh mengqasar salat di rumah saya. Nanti keluar saya dari Makassar, misalnya taruhlah saya sudah di Maros misalnya, di bandara misalnya, nah, baru boleh saya mengqasar salat di sana. Tapi kalau saya masih di rumah, belum bisa untuk mengqasar salat. Bisa dipahami apa tidak bisa? Nanti kalau datang pertanyaan. Baik, yang berikutnya, yang terakhir, permasalahan terakhir atau sebelum terakhir. Berapa hari seseorang musafir itu boleh mengqasar sholatnya atau tidak ada batasannya? Siapa yang bisa jawab dikasih madu. Ini pertanyaannya yang susah ini. Ada perinciannya, 3 rinciannya. Langsung minder. Ada yang bisa jawab?
Saya ulangi pertanyaannya, seorang musafir berapa hari dia boleh mengqashar sholatnya? Tidak ada batasnya atau ada sekian hari misalnya? Ada batasannya? Antum dari tadi mau hafal. Coba jawab. Cepat, kita mau sholat ini. 3 hari? 3 apa 4? 3. Dari mana antum dengar itu? Hah? Siapa yang bilang? Antum sendiri yang bilang? 6. Antum? Tidak ada. Allahu a'lam. Itu lebih selamat supaya kita bisa cepat sholat. Kita jawab ya. Perhatikan baik-baik. Seorang musafir itu dilihat kondisi safarnya. Yang pertama, kondisi safarnya yang terus menerus, seperti pelaut misalnya. Dia tidak berhenti, dia tidak ada mukimnya. Dia melakukan safar sepanjang hidupnya. Maka baginya boleh melakukan qashar seumur hidupnya. Itu tidak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Karena dia masih statusnya adalah musafir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia musafir, tapi dia tahu berapa hari dia akan safar. Misalnya ada orang dari Makassar mau ke Jakarta berobat, dia tahu dia cuma akan sepekan di Jakarta atau 2 pekan, terserah. Katakanlah 2 pekan, 14 hari. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia mengqashar sholatnya itu selama 2 pekan? Bisa. Perhatikan, ada silang pendapat di kalangan para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal memandang bahwa orang yang berniat 4 hari untuk safar selama 4 hari, boleh dia mengqashar sholatnya 4 ke atas, 4, 5 sampai seterusnya, dia boleh mengqashar sholatnya. Kurang dari 4 hari, maka dia menyempurnakan sholatnya. Tidak ada keringanan qashar baginya. Bisa dipahami? Pendapatnya siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal. Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, bukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau mengatakan bahwa boleh mengqashar sholat kalau lebih dari 4 hari. Kalau tadi 4, kalau ini lebih dari 4 hari ke atas. Kalau 4 berarti tidak boleh mengqashar. Nah, kalau Imam Ahmad tadi mengatakan kalau 4 boleh. Kalau Imam Syafi'i, Imam Malik 4 ke atas, 5 sampai 6, 7 dan seterusnya. Kalau 5 hari, 6 hari baru boleh dia mengqashar. Tapi kalau kurang dari itu, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Imam Abu Hanifah, 15 hari. Kurang dari 15 hari, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau dia safarnya 15 hari ke atas, katakanlah 2 pekan ini 15 hari toh, maka dia boleh mengqashar sholatnya tersebut. Bisa dipahami? Nah, pendapat ini tentu kita bisa gabung ya, kita pilih yang selamat. Ana lebih condong mengatakan, dan ini pilihan sebagian para ulama dan fatwanya para ulama, bahwa ya, barang siapa yang safarnya 4 hari atau lebih, maka dia cuma boleh mengqasharnya selama 4 hari saja. 4 hari 4 malam, lebih dari itu dia dia sempurnakan. Misalnya dia pergi umroh 2 pekan, dia di Mekah, boleh dia mengqashar, dia musafir, tapi 4 hari saja. Atau dia pergi ke Bulukumba, dia punya ikatan dinas selama 2 pekan di sana, kerja di sana, 2 pekan, 4 hari saja dia qashar, selebihnya dia sempurnakan seperti orang mungkin pada umumnya. Nah, itu masalah kedua. Masalah terakhir, masalah ketiga, bagaimana kalau dia tidak tahu berapa hari dia akan pulang? Soalnya dia kira dia pergi berobat ke Jakarta 2 pekan belum juga selesai, 3 pekan, 4 pekan, sampai 2 bulan, 3 bulan. Apakah boleh dia mengqashar sholatnya atau tidak selama itu? Atau ada hari yang kayak yang tadi 4 hari saja dia boleh mengqasharnya? Yang tadi kan nggak tahu nih, dia cuma 2 pekan dia mau tetap, sudah nggak tahu berapa hari dia di sana. Tapi yang ini nggak tahu berapa lama dia akan menetap di situ. Bisa saja sebulan, bisa saja 2 bulan. Pertanyaannya, berapa hari dia diberi keringanan untuk mengqashar?
Siapa yang bisa jawab? Dari bisa jawab? Madu. Ini yang terakhir. Hah? Apa itu pendapat yang ketiga? Itu kan masalahnya beda. Masalahnya tadi itu kalau apa? Kalau dia tahu, tapi ini tidak tahu dia berapa hari dan tidak ada kepastian berapa lama dia. Dia mutaraddid ya antara yang tadi musafir terus menerus atau dengan orang yang tidak tahu. Ya ini di tengah-tengah ini. Antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Ya artinya dia tahu dia musafir terus menerus. Yang ini dia tahu berapa lama dia menetapnya, tapi yang ini tidak ditahu berapa harinya. Nah ini bagaimana fikihnya di sini? Berarti terus menerus. Tak. Masya Allah. Dalilnya apa? Tidak apa-apa. Antum yang menjawab sendiri seperti itu dan itu benar jawabannya. Bahwa itu baginya dia mengqashar sholatnya sampai selesai kebutuhannya. Katakanlah kebutuhannya 2 bulan dia mengqashar. Kenapa? Berdasarkan asar yang sangat banyak, dalil yang sangat banyak, diantaranya apa yang terjadi pada sahabat Nabi saat mereka perang, mereka terhalangi oleh salju, mereka terkepung ya, tidak bisa pulang karena tertutupi jalannya oleh salju berbulan-bulan lamanya, dan selama itu pula mereka apa? Mengqashar sholat mereka. Jadi batasan waktu mengqashar ya bagi orang yang tidak tahu berapa lama, maka berlaku baginya yang pertama tadi, yaitu seperti dia dalam kondisi safar terus menerus. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan seputar sholat safar ini? Habis ya, silakan. Baik. Sholat berjamaah tidak gugur bagi orang musafir. Dia sholat berjamaah sama temannya atau sama masjid yang bisa dia singgahi di jalan. Kalau dia sholat bersama imam mukim di jalan, itu berarti imamnya mukim, maka dia tetap wajib untuk sholat bersama imam mukim. Dia menyempurnakan, dia tidak mengqashar. Karena apa? Keumuman hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu gunanya untuk diikuti. Tapi masalahnya kemudian kadang-kadang muncul. Misalnya ada orang ikut imam mukim, ternyata dia dapat imam di rakaat terakhir. Dia ini statusnya adalah musafir. Tentu dia kalau setelah imam salam, dia menyempurnakan, dia punya ketinggalan atau kekurangan dari sholatnya. Misalnya katakanlah ini sholat isya. Sholat isya berarti 4 rakaat, dia harus menyempurnakan 4 rakaat sholat lagi. Pertanyaannya, dia mengqashar atau dia menyempurnakan karena dia tadi ikut imam? Kira-kira yang mana yang dia lakukan? Kalau dia telat misalnya, di rakaat terakhir dia dapat imam, jawabannya apa? Ulama beda pendapat. Tapi wallahu alam, dan kita waktu itu terbatas, yang lebih kuatnya dia boleh mengqashar karena dia dianggap tidak sholat berjamaah. Dalam arti di sini bukan pahalanya, tapi ikut sholat berjamaah karena dia belum dapat 1 rakaat pun. Nah, dia belum dapat 1 rakaat pun. Beda halnya kalau dia dapat rakaat imam. Misalnya dia dapat rakaat kedua, berarti sisa berapa rakaat yang harus dia sempurnakan? 2 rakaat. Nah itu kalau imamnya yang mukim. Bagaimana kalau dibalik? Makmumnya sekarang yang mukim, imamnya musafir. Contoh, ada syekh dari Arab Saudi datang ke Indonesia, dia musafir loh. Dia sholat di Adarain, sholat asar. Pas di 2 rakaat dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Antum semua di sini di belakangnya mungkin semua. Pertanyaannya, antum ikut salam karena imam gunanya diangkat untuk diikuti? Dalilnya dong? Kan imam itu gunanya untuk diikuti dong? Salam juga kan berarti? Atau antum menyempurnakan sholatnya? Yang mana yang benar? Jawabannya yang kedua. Yang kedua, ini pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika seorang sahabat dia menjadi imam, dia musafir, dia sholat 2 rakaat, kemudian makmum belakangnya menyempurnakan sholatnya. Paham antum? Baiklah. Ada yang lain?
Misalnya sholat safar ini agak banyak permasalahan biasanya. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah. Habis ini pertanyaannya, silakan kalau ada. Wah, lewat 5. Ma'zaratan. Hadiah juga sudah habis. Ada korupsi 5 menit. Biasa sampai jam 8 aja. Dan ini pertanyaan habis. Kalau tidak ada, alhamdulillah kita sudah selesaikan bab sholat. Mudah-mudahan nanti kita masuk ke bab berikutnya atau ke kitab yang lainnya. Ini selesai secara lengkap insya Allah. Alhamdulillah kitab sholat berdasarkan tata cara dan tuntunan Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Semua bihamdik syahadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.